warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Asih Pangestuti SSS selaku Kepala SMA Negeri 1 Wawan, dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 gelombang 14 angkatan 73 sampai 77. Puji syukur marilah kita panjatkan pada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa di sini dalam rangka kegiatan seminar atau presentasi laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 gelombang 14 angkatan 73-77. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Hadirin yang kami hormati, sebagai acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan membacakan lafal Bismillah bersama-sama. Acara yang kedua yaitu presentasi laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 gelombang 14 angkatan 73 sampai 77 yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Nurjana SPD. Kepada Ibu Siti Nurjana SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Pada hari ini saya akan memaparkan sedikit terkait dengan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K di Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Untuk pendahuluan, di sini ada latar belakang, yaitu ada dasar hukum yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang meliputi PNS dan juga P3K. Kemudian untuk kegiatan ini memberikan kesempatan kepada para ASN baru untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan juga fungsi ASN P3K guru, sehingga memahami tentang disiplin pegawai pemerintah dan etika pegawai serta tentang penilaian kinerja dan etika pegawai di tingkat individu dan di tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, dan juga hasil manfaat yang dicapai serta perilaku pegawai. Untuk penilaian kinerja P3K ini dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan juga transparan. Selanjutnya, untuk maksud dan tujuan dari orientasi ini itu ada yang pertama, maksudnya untuk mengenalan tugas dan juga fungsi ASN P3K. Kemudian pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K. Sedangkan untuk tujuannya yaitu peserta mampu untuk memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi bagi P3K, serta peserta mampu mengimplementasikan hasil dari orientasi. Untuk waktu dan tempat orientasi yang sudah kita lakukan, yaitu waktunya pada 2 sampai dengan 11 Desember, di mana 2 sampai tanggal 4 itu kita melalui Zoom meeting. Kemudian di tanggal 5, 6, 9, 10 dan 11 itu kita tempatnya ada di SMA Negeri 1 Wawan dengan sistem luring. Saya lanjut untuk visi OPD. OPD-nya itu ada di SMA Negeri 1 Wawan dengan visi akronimnya yaitu Aksiku Juara. Ya. Untuk penjabarannya yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, sehat, berprestasi, berkewirausahaan, berjiwa nasionalis, unggul dalam iptek, agamis, dan ramah lingkungan. Selanjutnya
ini ada rencana hasil kinerja atau RHK yang sudah saya buat. Ya, unit kerjanya di SMA Negeri 1 Wangon, guru mapel, pelajaran sejarah. Masa kontraknya 2023 sampai dengan 2028. Kemudian tujuan instansi atau unit kerja mandirinya SMA Negeri 1 Wangon. Di sini saya ada 5 RHK atasan yang saya intervensi. Yang pertama, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Kemudian tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Lalu yang ketiga, terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Yang keempat, terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Dan yang terakhir, terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Pertamanya, rencana hasil kerjanya untuk meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai dengan model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlaknya di sini saya akan membuat jadwal pelatihan seminar HOMBEL yang akan diikuti, yaitu akuntabel. Kemudian 2, saya akan melaksanakan pelatihan seminar HOMBEL sesuai dengan jadwal yang dibuat, yaitu masih sama akuntabel. Dan yang ketiga, saya akan berkomitmen melaksanakan tindak lanjut dari pelatihan dan cepat menyesuaikan dengan perubahan yang berkembang dengan cepat, yaitu nilainya adaptif. Selanjutnya untuk RHK nomor 2, yaitu tersusunnya KOSP sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Di sini dokumennya yaitu dokumen KOSP. Lalu untuk penerapan nilai berakhlaknya, di sini yang pertama ada kolaboratif, yaitu saya melakukan koordinasi bersama dengan teman rekan sejawat dalam menyusun capaian dan juga tujuan pembelajaran. Lalu harmonis, di sini terlihat pada saya menghargai saran dan masukan yang diberikan oleh rekan sejawat dan juga mentor atau pimpinan. Lalu berikutnya ada saya melakukan konsultasi terkait modul ajar sebagai bentuk dedikasi pada pimpinan, yaitu masuk kategori nilai loyal, dan juga untuk terciptanya kerjasama serta sinergitas yang telah baik, atau di sini nilainya adalah kolaboratif. Lalu yang terakhir, saya meminta pengesahan kepada sekolah atas perangkat ajar yang sudah saya buat untuk legalitas, dan itu termasuk dalam penilaian nilai akuntabel. Selanjutnya ini ada RHK nomor 3, yaitu meningkatnya kerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Di sini bentuknya, outputnya adalah SK tugas tambahan atau laporan kegiatan. Di sini saya mengampu ekstrakurikuler jurnalistik. Untuk nilainya ada loyalitas, ada kolaboratif, dan juga inovatif, adaptif, serta akuntabel. Lalu untuk RHK nomor 4, di sini ada terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian asesmen yang mengacu pada KOSP. Output dari kegiatan ini yaitu presensi kehadiran, nilai, dan juga analisis. Untuk nilai-nilainya, yang pertama saya melakukan presensi kehadiran siswa dengan mengisi jurnal pembelajaran saat proses pembelajaran dilaksanakan. Di sini termasuk dalam nilai akuntabel. Kemudian kompeten. Nomor 2, saya membuat perangkat penilaian pembelajaran. Ini juga termasuk dalam nilai berakhlak akuntabel dan juga kompeten, serta saya membuat analisis. Ini juga masih sama, yaitu nilainya adalah akuntabel dan kompeten. Yang terakhir yaitu terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Di sini outputnya adalah laporan observasi atau supervisi akademik. Ya, untuk di sini praktik pembelajaran yang saya buat fokusnya adalah pada keteraturan suasana kelas. Jadi yang ini itu mengacu pada rapor pendidikan di sekolah masing-masing. Kemudian untuk nilai-nilai berakhlaknya itu ada loyalitas serta harmonis, di mana
di situ saya mengatur jadwal observasi atau supervisi akademik bersama supervisor atau pimpinan. Lalu yang kedua, loyalitas. Di sini saya melakukan diskusi bersama untuk koordinasi bersama pimpinan terkait dengan kesiapan supervisi atau observasi. Dan yang ketiga, akuntabel. Di sini saya melaksanakan observasi atau supervisi akademik sesuai dengan jadwal dan diskusi awal. Tadi adalah NHK yang saya buat. Terakhir, penutup untuk simpulan kali ini, peserta diharapkan mampu untuk memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah di Provinsi Jawa Tengah pada umumnya dan di OPD pada khususnya. Selain itu, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam pribadinya dan tugasnya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, nanti dipersilakan oleh moderator. Menginjak acara yang ketiga, yaitu diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menambahkan, monggo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vici Purwati dari instansi SMA Negeri 1 Angon ingin menanyakan kepada Ibu Siti Nurjana terkait dengan tugas tambahan dan tugas pokok mengajarnya Ibu, ada berapa dan apakah bagaimana manajemen Ibu dalam membagi tugas tambahan dan tugas pokok tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bu Vici. Tadi di sini tugas tambahan saya selain sebagai guru itu ada pembina ekstra jurnalistik dan juga saya masuk ke staf kurikulum untuk membagi waktu dalam pekerjaan mengajar dan juga di staf dan juga di ekstra. Saya lebih membuat jadwal perencanaan begitu Bu Vici. Jadi membuat jadwal perencanaan mana yang prioritas saya kerjakan dulu, ketika ada waktu istirahat saya istirahat dulu. Nah, kalau kita sudah punya jadwal, jadi kan nanti kita mudah untuk membagi diri kita ada di sana dan diri kita ada di sini. Begitu. Terima kasih Bu Vici. Selanjutnya itu tanggapan dari mentor, yaitu Ibu Asih Pangestuti SSS MSI, dipersilakan. Jadi, Mbak Ana, sedikit saya coba melihat rekapan panjenengan yang terkait dengan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Poin 1 mohon untuk diperlihatkan. Saya lihat kegiatannya adalah menyusun jadwal rencana pelatihan seminar kombel. Menyusun jadwal rencana pelatihan, seminar, dan kombel. Ada 3 rencana kegiatan. Terkait dengan ini, mohon Bu Ana bisa memberikan penjelasan. Silakan. Ya, untuk menyusun jadwal rencana pelatihan, seminar, dan kombel. Jadi waktu itu kebetulan saya kan sempat menjadi sekretaris kombel di SMA Negeri 1 Angon, sehingga saya di situ bersama dengan panitia inti dari komunitas belajar di SMA 1 Angon menyusun rencana pelatihan-pelatihan yang akan diadakan di SMA Negeri 1 Angon. Kemudian setelah pelaksanaan pelatihan, karena saya juga sekretaris sehingga saya juga membuat sertifikat untuk Bapak Ibu guru peserta kombel yang ada di SMA Negeri 1 Angon. Gitu Ibu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Ana untuk penyampaian RHK-nya terkait penjelasan kembali pada poin pengembangan diri aktif sebagai pengurus dalam hari ini adalah sekretaris di komunitas belajar. Harapan saya RHK yang sudah disusun ini nanti bisa menjadi dasar untuk menyusun SKP untuk penilaian kinerja panjenengan sebagai P3K. Terima kasih Bu Ana, itu tanggapan dari saya. Terima kasih tanggapan yang sudah diberikan oleh Ibu Asih. Menginjak acara yang keempat, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan
baca lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.